Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 1 Desember 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 8 Desember 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Eli Kurniawati. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Ibadah perayaan Natal GBI Wow, Minggu 15 Desember 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 4 sore. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar.
sini, kemenangan terjadi di sini. Sekarang jemaat Tuhan saja katakan, ku yakin, ku rasakan Tuhan kuasa yang, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, kau hadir di sini, ku rasakan dan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan Tuhan terjadi di sini. Oh, haleluya. Ku menang dalam-Mu Tuhan, ku aman di dalam-Mu. Kasih-Ku sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Sembah dan puji Dia, oh, sembah dan puji, puji Dia, sembah dan
tempat ini. Dan kuasa-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah keluarga-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yang bersuka cita. Karena Dia Allah yang baik. Allah yang luar biasa. Dengan segenap hati. Bersama-sama katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita naikkan syukur kita bersama-sama. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Jangan malu-malu di tempat ini. Hari ini adalah bulan yang sukacita. Allah kita hadir. Allah kita hidup. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku Allah. Katakan kehendak-Mu. Yang mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur.
Masih siap untuk memuji menyembah Tuhan? Amin. Tolong dulu kiri kanannya dong. Kamu keren, kamu cantik. Kamu ganteng. Kamu ganteng. Yang cowok ganteng, yang cewek cantik. Masih siap untuk melompat bagi Tuhan? Yo, let's go. Mari nyanyikan bersama. Dia mati bagi
pujian dan penyembahan Tuhan disenangkan. Amin. Biarkan pada pagi hari ini kita kasih yang terbaik lewat pujian yang keluar dari hati kita. Katakan haleluya, amin. Amin, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi kami masuk ke tahta-Mu yang kudus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. You are so wonderful, Lord. Thank you, Lord. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful, so near. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us of kindness. Wonderful, so wonderful, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Bapak Ibu katakan, where will I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. GBI wow saja katakan. I am yours bersama-sama. Oh,
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Yesus, bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasar Tuhan, ku berharap. Kini aku berserah, ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku kan berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di penghujung tahun ini, kami boleh ada di minggu yang baru, kami boleh ada di bulan yang baru Tuhan, di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau katakan Tuhan Kau baik, Kau luar biasa. Kami boleh melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Tuhan selalu ada di pihak kami. Apapun yang kami lewati di dalam kehidupan kami cakap menanggung segala sesuatu oleh karena Kristus yang adalah kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
buat bulan yang baru ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam untuk dengar firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan telinga dan hati seorang murid. Kami siapkan tanah hati kami yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya waktu firman-Mu disampaikan, ada kuasa, ada sukacita, ada mujizat, ada kesembuhan, ada terobosan, ada jawaban yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan setiap kita yang siap untuk terima yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, karena kita ada di bulan Desember. Siapa yang berasanya tahun ini kayaknya cepet banget nih. Betul ya, tahu-tahu udah bulan Desember lagi. Nah, untuk bulan Desember ini saya sama Pak Iwan kami dapat tema untuk bulan ini adalah tentang yang namanya pikiran Kristus. Tadi lagu tadi cocok banget tuh ya. Orang yang punya pikiran Kristus pasti orangnya optimis. Nah, kenapa? Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Orang yang punya pikiran Kristus pasti orangnya positif. Pasti orangnya optimis. Kenapa? Tadi lagu tadi ya. Kenapa? Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bilang kiri kanannya, ayo kita punya pikiran Kristus. Ya, kenapa kita mau belajar sama-sama? Jadi 1 bulan ini Bapak Ibu, kita kalau kata anak musik tuh kita mau ngulik yang namanya pikiran Kristus. Kenapa kok kita mesti punya pikiran Kristus gitu ya? Kita lihat sebentar di dalam 2 Samuel 11 ayat 1a. Ini dibilang begini ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, nih ya. Di Alkitab ada tertulis waktu mau pergantian tahun, mau pergantian musim, ada season yang baru, ada sesuatu yang baru gitu ya. Dikatakan itu biasanya raja-raja maju berperang ya. Ternyata waktu musim ini mestinya Daud berjaga-jaga, dia nggak berjaga-jaga, dia malah nyantai gitu ya. Makanya dia jatuh dalam dosa, ngintipin Batsheba gitu ya. Kenapa? Karena dia ngerespon ya. Saya baru dengar dari teman saya tuh, Bu Ping-Ping ada di belakang. Dia cerita ya, ternyata Daud tuh kepancing. Ternyata memang gak ada orang yang siang-siang bolong tuh mandi, gak ada. Jadi Batsheba tuh udah tahu saudara, kalau jam-jam segitu tuh Daud tuh berdiri di soto rumahnya. Jadi dia emang sengaja mandi siang-siang bolong. Tuh ya, mestinya makanya saudara saya mau katakan kalau Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, saya mau katakan hidup kita tuh harus selalu sadar. Bilang kiri kanannya harus selalu sadar. Ya, sadar bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan bilang begini, yuk baca sama-sama deh yuk. 2, 3 ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa saudara? Benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, ternyata yang namanya peperangan rohani itu di sini.
kita berperang tuh di sini nih, Saudara. Ya, di sini dikatakan Tuhan tuh sudah kasih kita senjata. Baca deh di Roma 1 ayat 16. Ya, di situ dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Firman Tuhan katakan demikian, ya. Oleh karena itu, Saudara, yang namanya peperangan, yang namanya berperang, Saudara, bukan cuma tengking-tengking setan. Amin. Bilang kiri kanannya, Alkitab mesti dibaca, direnungkan. Ya, jadi peperangan rohani itu bukan soal nengking-nengking setan. Tetapi saudara dan saya harus mengenal dan memahami siapa Allah kita. Amin, saudara. Saya ingat, saudara, saya pernah pelayanan healing movement camp ke anak-anak muda. Biasanya kan tuh kalau sesi kekudusan yang cewek sama yang cowok dipisahin gitu ya. Saya ingat itu di universitas di Bandung gitu ya. Nah itu waktu sesi pelepasan, tahu-tahu waktu saya lagi layanin gitu ya saudara. Tiba-tiba ada keponakannya Pak Iwan namanya Kim tuh. Dia ikut gitu ya. Tahu-tahu dia panggil saya Sukmai, sini. Ngapain? Sini. Ke sebelah katanya ya. Ke sebelah, saya bilang ini kan sesi laki-laki, saya nggak boleh. Enggak, sini. Ternyata saudara itu ada satu orang yang lagi manifest saudara. Waktu manifest dia bilang begini, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Tahu ayatnya? Lu siapa ngusir-ngusir gua? Gitu katanya. Langsung semuanya saudara terintimidasi. Padahal kita tahu nggak ada satupun dari kita yang benar. Tapi setiap kita dibenarkan oleh Tuhan. Makanya mesti tahu firman, kalau enggak saudara, iblis tuh pakai firman juga saudara, cuma diplesetin dikit saudara ya. Nah di sini dikatakan saudara ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat, kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, menentang pengenalan itu, menawan pikiran kepada pikiran Kristus. Jadi saya mau bilang saudara ya, hidup kita tuh bukan dikuasai pikiran. Tetapi saudara dan saya harus mendisiplin. Bilang kiri kanannya, disiplin pikiran kita. Begitu dia mulai mau kemana-mana, begitu dia mulai mikirin yang jelek, begitu dia mulai mikirin yang kekhawatiran, begitu dia mulai mikirin yang ketakutan, saudara yang harus mendisiplin hal itu. Gak boleh kemana-mana lu, gak boleh kemana-mana. Balik kepada apa? Kepada firman. Kembali kepada firman Tuhan, saudara. Di saat takut, firman Tuhan katakan apa? Justru di saat takut, Daud katakan apa? Aku percaya kepada Tuhan. Justru di saat kita takut, kita perkatakan firman Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan begini. Pikiran adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, karena di dalam Amsal 4 ayat 23, di dalam Good News Translation itu dikatakan begini. Be careful what you think, because your life is shaped by your thought. Padahal bahasa Indonesianya dibilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi bahasa Inggrisnya di Good News Translation dibilang apa? Hati-hati cara lu mikir. Karena hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Ya, firman Tuhan katakan begitu. Nah bahkan saudara, saya mau katakan, karena pikiran kita itu mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Sekali lagi ya, pikiran kita itu mempengaruhi sikap, perbuatan, kelakuan kita. Itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan, sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatunya, menjadikan langit dan bumi, menjadikan manusia, semua sudah dia pikirkan. Nih Yeremia 29 ayat 11 di dalam King James Version, kalau bahasa Indonesianya kan dibilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu gitu ya. Tetapi di dalam King James Version dibilangnya begini, for I know the thoughts that I think toward you, thoughts of
peace and not of evil. Tuh, apa yang Tuhan mau rancangin buat kita, Tuhan pikirin dulu. Bilang kiri kanan, makanya jangan males mikir. Ya, ada orang-orang juga yang males mikir nih saudara ya. Tapi Tuhan tuh udah mikirin. Jadi saudara saya mau katakan, justru waktu kita lagi ngadepin masalah, waktu kita lagi ngadepin tantangan, waktu kita ngadepin pergumulan, itu adalah kesempatan untuk kita punya pikiran Kristus, untuk kita menciptakan sesuatu, saudara. Amin enggak, saudara? Ya, bahkan di sini dikatakan waktu seseorang melakukan sesuatu, sesungguhnya itu udah dipikirin dulu sebelumnya. Bilang lagi kiri kanannya, lu pasti udah mikirin kan? Ya kan? Apa yang kita lakukan itu adalah buah dari pikiran kita, saudara. Ya, dan saya mau bilang begini, pikiran adalah medan peperangan, ya, atau dikatakan adalah dosa yang dierami dalam pikiran sebelum seseorang mengatakannya, sebelum seseorang melakukannya. Ini powerful banget. Saya kok tadi waktu nyiapin ini, saya pinjam kesaksiannya Pak Iwan, boleh ya? Satu waktu saudara, saya ingat zaman saya lagi melayani di Zona Topas, Pak Iwan tuh sebagai wakil gembala harus peneguhan nikah. Ya, seseorang teman kami gitu ya, dia menikah dengan salah satu orang Belanda gitu ya. Nah, waktu mau pemberkatan nikah, peneguhan nikah apa pemberkatan nikah ya itu ya, pemberkatan nikah gitu ya. Karena si Om Ben-nya udah tua, jadi ada saksinya gitu. Nah, saksinya tuh temennya dia gitu ya. Nah, waktu temennya ini datang, saksinya gitu, si Pak Iwan lihat kaget, gitu kan. Ternyata temen kita, temen waktu di gym gitu ya. Tapi saya begitu ngelihat Pak Iwan, kan saya kenal ya namanya istri ya. Jadi dia begitu ngelihat teman kita nih yang namanya Corina, saudara, dia cuma gini. Gila lu Kor, beda banget sekarang rupanya. Teman kita si Corina itu saudara udah menikah sama orang Belanda. Jadi kulitnya ditan, tahu tan ya, dijemur. Karena bule-bule itu kan senang yang hitam manis gitu ya. Jadi ngeten. Terus si Corina ini maaf saudara ya, tubuhnya agak gemuk saudara. Dan Corina ini rambutnya tuh, ya ini kenal ya, Corina nih rambutnya tuh ini keriting rintik kalau kata mertua saya, rintik tahu, jadi gaya afro. Jadi karena suaminya bule dari Belanda, itu dia datang saudara, udah rambutnya dimekarin, dia agak berbobot gitu, terus kulitnya dihitemin. Jadi suami saya tuh Pak Iwan gini, gila lu Kor, wah beda banget lu sekarang gitu ya. Saudara, rupanya ada sesuatu yang dipikirin sama Pak Iwan gitu ya. Jadi waktu dipanggil saudara ya kami panggil saksinya Ibu Gorila gitu. Saudara, saat itu yang namanya WL bilang begini, Pak Iwan, Gloria bukan gorila. Pak Iwan lupa lagi, dia pegang mic, dia bilang ini, siapa yang bilang gorila gitu kan. Saudara, kira-kira saya nih sebagai istrinya, saya gini nih, pasti nih tadi waktu barusan pertama kali ketemu si Corina, dia dalam hati gini, gila si Corina kenapa kayak gorila. Dimulai dari apa? Pikiran. Nangkep saudara, makanya hati-hati sama pikiran kita. Saya dulu waktu saya hamil Kai saudara ya, kan itu superstitious tuh dikatakan bahwa nggak boleh benci orang gitu ya, nanti anaknya mirip kayak gitu kan ya. Saya berusaha nggak benci orang, nggak mau gitu ya. Tapi ipar saya nih, maminya Kelin tuh saya lagi liatin gitu ya. Kan bedanya Kai sama Kelin kan gak jauh gitu ya. Dia hamilnya tuh hidungnya keringetan mulu gitu ya. Jadi saya liatin gini, lucu amat hidungnya keringetan mulu gitu ya. Tiap kali ketemu saya lihat hidungnya. Saudara, ada satu waktu saudara, waktu Kai lahir, hidungnya keringetan melulu. Saya begini, wow. Jadi saya baru bukan bencinya. Tapi sesuatu yang engkau pikirin,
sesuatu yang menjadi fokusmu, itu yang akan kau terima. Amsal bilang apa? What a man think in his heart, so is he. Seperti itulah dia. Nah saudara, saya mau katakan ya, sekali lagi, pikiran itu adalah medan peperangan. Pikiran menentukan tingkah laku seseorang. Orang yang punya pikiran kotor gak bisa hidup kudus. Ya, makanya sering bilang Victor apa? Pikiran kotor gitu. Ya, gak bisa hidup kudus, sulit saudara ya. Demikian pula sebaliknya, orang yang punya pikiran benar itu sulit melakukan hal-hal yang tidak benar. Dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran. Yuk baca Matius 5 ayat 28. Firman Tuhan katakan apa? Jika ada seseorang mengingini wanita dalam hatinya aja. Firman Tuhan bilang apa? Kamu sudah berzina. Kalau kamu melakukan itu buah dari pikiranmu. Victormu itu buahnya. Gitu ya. Dimulai dari pikiran. Nah ini Galatia 5 ayat 15. Sebel sama seorang. Benci sama seorang. Awalnya sebel, awalnya gini-gini. Tapi firman Tuhan bilang gini, hati-hati. Jangan kamu saling membinasakan. Betul, semua dimulai dari pikiran kita, saudara ya. Bahkan, saudara, saya mau bilang begini, oleh karena itu, untuk kita hidup berkemenangan di dalam setiap musim kehidupan kita, dan kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa rohani, kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Tadi pagi, saudara ya, saya kesaksian ini karena memang waktu di mobil saya dapat ini, saudara. Sorry ya Kai, tadi dipinjam. Jadi waktu saya hamil Kai, waktu itu Pak Iwan ada toko gitu, itu lucu. Setiap kali kami mau berangkat ke toko, itu mobil itu sering banget kita lihat gitu. Itu di belakangnya ada gambar anak bayi, gemes banget, anak laki-laki yang modelnya ininya begini-begini nih. Tahu ya maksudnya ya? Ini begini-begini tuh, kayak roti keset, tahu roti keset, bisa bayangin roti keset? Nah itu, kayak roti keset gitu ya. Saya bilang sama Pak Iwan, saya mau punya anak kayak gitu. Olah kepengen anak Olah ntar kayak gitu. Olah kepengen baby Olah kayak begitu tuh, kayak gitu gemes. Olah setiap kali ke toko itu kayak ngelewat, ke situ lagi, ketemu lagi gitu ya. Saudara, bener saudara, mana fotonya real? Boleh tolong ditampilin gak? Nah, nih tuh. Kenapa? Karena saya suka liatin gambar itu, saya pikirin, saya kepengen punya baby yang begitu tuh, yang tangannya kayak roti keset. Pokoknya yang kayak begitu deh, cuma ini tipe Chinese-nya gitu, yang digambar tuh tipe bulenya gitu. Seperti itu. Nah dengan kata lain saudara, saya mau bilang pikiran kita tuh adalah benih di dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati apa yang kita pikirkan. Makanya saya waktu ngeliat nih anak lahir begitu mulai tumbuh gede, ini kenapa modelnya kayak begini? Persis seperti apa yang saya bayangkan dan inginkan. Bilang kiri kanannya, hati-hati dengan pikiranmu. Ya, hati-hati dengan pikiran kita, saudara ya. Karena pikiran ini, saudara, menjadi benih di dalam kehidupan setiap kita. Yuk kita lihat nih ya. Pikiran Kristus tadi. Identitas, status, dan posisi kita, saudara. Identitas, status, dan posisi kita di dalam Kristus, kita ini adalah mitra kemenangannya. Kalau Tuhan katakan kamu adalah lebih daripada pemenang. Apapun keadaan yang sedang engkau alami atau hadapi, Tuhan bilang kamu lebih daripada pemenang. Kenapa firman Tuhan katakan demikian nih? Tuh lihat saudara ya. Identitas, status, dan posisi kita di dalam Kristus adalah mitra kemenangannya. Oleh karena itu kita harus berpikir dari kemenangan. Kalau saudara melakukan sesuatu bukan untuk menang. Kalau saudara melakukan sesuatu karena saudara dan saya sudah menang. Kalau saudara dan saya taat bukan supaya menang. Karena kita sudah menang makanya kita taat. Amin. Ya. Karena kita sudah menang makanya kita taat. Maka kita akan berjalan dalam jalan kemenangan bersama dengan
Kristus. Di mana? Di sini. Di pikiran kita, saudara ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Kristus membawa kita berjalan di dalam kemenangannya. Yuk kita lihat dulu nih. 2 Korintus 2 ayat 14. Tuh ya. Kristus membawa kita berjalan di dalam kemenangannya. Saya pakai beberapa terjemahan supaya kita benar-benar ngerti nih. Ini nanti boleh minta PPT-nya sama Ariel atau boleh difoto saudara. Di sini dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bukan kemenangan kita, tapi apa? Kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Ya, artinya saudara dan saya ini display kemenangannya Tuhan. Amin. Display kemenangan Tuhan. Di New King James Version tuh saudara. Lihat. Di New King James Version dibilang apa? Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Artinya saudara dan saya tuh membawa kemenangan Kristus kemanapun saudara pergi. Apapun musim kehidupan yang saudara dan saya lewati, saudara dan saya tuh display kemenangannya Tuhan. Amin. Bukankah hidup kita bukan kita lagi, tapi hidup kita adalah tentang Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus punya belief system. Kita harus percaya bahwa hal itu pun Tuhan sanggup pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Punya pikiran Kristus bahwa dia sudah menang dan memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Nah, saya pakai perumpamaan ini, saudara. Contoh misalnya ya, ada satu pertandingan tinju gitu ya. Saya kemarin ini beberapa waktu yang lalu waktu di Bali. Jadi ceritanya ada sebuah bar gitu mau dibuka, itu punya petinju dari mana yang? Mana? Petinju Thailand, hah? Siapa? Thailand ya. Saya nggak terlalu saudara, nggak terlalu tahu gitu ya. Nah, singkat cerita Pak Iwan bilang ini petinju uangnya banyak sekali. Kenapa? Karena kalau dia menang tuh duitnya banyak gitu ya. Sekalipun dia babak belur gitu. Terus saya tanya sama dia, yang kalah dapat duit gak? Ada Yeni ya waktu itu ya. Yang kalah dapat duit gak? Yang menang dapat duit, yang kalah dapat duit juga, gitu kan? Terus saya bilang sama Pak Iwan, kamu nggak mau ikut tinju? Terus Pak Iwan bilang gini sama saya, kamu mau saya mati? Saya bilang gini, kan menang kalah dapat duit. Saudara, saya cuma mau bilang begini saudara ya. Kalau Yesus bilang kita tuh lebih daripada pemenang, ya kayak itu tadi. Pak Iwan yang nih main tinju babak belur digebukin tapi dia tetap bertahan. Walaupun ditinju, ditendang dia tetap bertahan. Kenapa? Dapatnya 10 M. Jadi gebuk deh gue aja. Tapi dia tetap bertahan saudara. Dapatnya 10 M ya enggak? Jadi walaupun dia mungkin enggak menang tapi dia mampu bertahan kan. Hidup gitu kan. Dia bawa pulang duitnya. Begitu pulang bawa duit kasih ke siapa? Siapa yang nikmatin? Yang lebih daripada pemenang, dia pemenang. Yang lebih daripada pemenang siapa? Tapi tangkap gak pesan profetiknya? Tuhan Yesus yang babak belur. Tapi dia memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Makanya dikatakan, bilang kiri kanannya, lu lebih daripada pemenang. Yesus babak belur supaya saudara dan saya gak babak belur di dalam kehidupan. Amin. Tetapi saudara dan saya selalu sanggup, selalu mampu untuk bangkit saudara.
bahkan punya kekuatan untuk melewati setiap musim kehidupan yang kita hadapi, saudara ya. Loh, coba berikutnya, nah ini TPT ini luar biasa. The Passion Translation. Nih, di sini dikatakan Allah selalu membuat kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus yang menyertakan kami sebagai partner dalam kemenangannya yang kekal. Melalui hidup kami yang berserah, Ia menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kami pergi. Hidup kita tuh harus memberitakan kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup kita tuh bukan karena kekuatan kita. Hidup kita tuh semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau di dalam setiap musim yang kita lewati, setiap musim yang kita hadapi, saudara. Saudara dan saya selalu menyatakan kemuliaannya. Wow, menjadi displaynya. Jadi saudara, saya waktu ngerti ini, enak tidur. Bilang kiri kanannya, orang yang punya pikiran Kristus enak tidur. Karena dia tahu, sekalipun dia ngadepin tantangan dan pergumulan, saudara, Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidupnya. Tetapi Allah merancangkan dia untuk terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Lebih daripada pemenang. Untuk menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaannya. Yang ngerti, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Yang luar biasa. Nah saudara, kita ini mitra kemenangannya Tuhan. Hidup kita tuh bukan tentang kita. Hidup kita tuh tentang Tuhan. Tadi pagi saya sempat ngomong di doa pengerja, yuk berhenti yuk main gereja-gerejaan ya, udah berhenti ya. Apalagi saya, dari remaja udah tinggal di rumah gereja. Jadi yang namanya pengerja gereja tuh dari guru Sunday School, dari anak-anak musik, dari anak-anak multimedia, perlengkapan nih Om Jeki dulu tetangga. Brengsek-brengseknya gue udah tahu. Saya mau bilang gini, berhenti yuk main gereja-gerejaan. Tetapi saatnya hari-hari ini anak-anak Tuhan mesti jadi anak-anak yang punya pikiran Kristus. Yaitu anak-anak yang mengenal dan memahami siapa Tuhan Allahnya. Iya kan? Udah lagu lama, lagu baru dong. Lagu lama kecewa, gak mau pelayanan lagi. Tersinggung, pindah. Udah lagu lama, mau sampai kapan? Amin. Saya mau bilang begini, jangan direspon. Firman Tuhan bilang apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau saudara lagi ngadepin konflik, saudara lagi ngadepin sesuatu, saudara. Siapa di balik itu? Siapa di balik itu? Bilang kiri kanannya, setan. Saudara tidak lagi berperang dengan orangnya. Kalau saudara menyadari bahwa saudara sangat dikasihi Tuhan, saudara juga menyadari bahwa musuhmu juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Musuh kita tuh bukan darah dan daging, saudara. Tetapi penguasa-penguasa yang ada di udara, ya. Firman Tuhan katakan demikian. Oleh karena itu, saya mau bilang begini, nih kita masuk tahun yang baru. Kalau dikatakan ini kita belajar tentang pikiran Kristus, dunia ini gak makin baik, saudara. Tapi oleh karena itu kita perlu punya pikiran Kristus supaya kita bisa merespon dengan benar, saudara ya. Lanjut, saudara ya. Firman Tuhan bilang apa lagi di sini? Tuh, Kristus membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Bahasa Yunaninya triambeo, saudara. Artinya Yesus membawa kita, menempatkan kita, memposisikan kita. Tuh, bersama-sama dengan Dia di dalam pawai perayaan kemenangan, pesta perayaan kemenangan atau arak-arakan kemenangan. Ini loh hidup kita nih, saudara. Saudara, kalau kita lihat film Via Dolorosa, lihat Passion of Christ, saudara lihat Via Dolorosa. Banyak dari kita termasuk saya nangis. Aduh kesian ya Tuhan gua, dihina, diludahin, apalagi dipukul, dipermalukan. Kasian ya Tuhan ya. Bahkan agama tetangga bilang gini, Tuhan lu aja gak bisa nyelamatin diri lu, gimana dia bisa disebut juru selamat? Betul? Saudara, kenapa? Karena mereka gak ngerti pikiran Kristus. Karena siapakah yang dapat mengerti pikiran Allah?
Gak ada, saudara. Bahkan iblis aja gak ngerti pikiran Allah. Kalau iblis ngerti pikiran Allah, Yesus gak disalib. Ya enggak? Yesus gak disalib. Tetapi sekarang saudara dan saya kita bisa mengerti pikiran Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada kita. Kalau dunia berpikir Yesus dipermalukan, Yesus dihina, Yesus disiksa, Yesus dipukul. Tapi kalau saudara bayangkan film Via Dolorosa itu saudara. Sesungguhnya saudara, Yesus bukan lagi dipermalukan. Siapa yang dipermalukan dalam arak-arakan itu? Iblis. Kenapa? Waktu Yesus dipukul, diludahi, disambit saudara. Dia lagi mau ngomong gini, lakuin aja, enggak apa-apa, lu lihat. Gua enggak akan menentang, gua enggak akan melawan. Semua yang harus ditanggung oleh anak-anakku, aku yang tanggung. Harusnya Via Dolorosa itu adalah arak-arakan. Pawai kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengalami metanoia, perubahan budi, saudara ya. Perlu merubah pikiran kita, punya pikiran Kristus, memakai pikiran Kristus. Yuk kita lihat firman Tuhan di sini. Saudara bisa baca ayat berikutnya. Ariel bisa tolong ditampilin, saudara mungkin bisa foto. Tuh ya. Perayaan kemenangan bersama dengan Tuhan luar biasa. Dia pakai kita, dia yang nanggung tetapi dia pakai kita. Nah gimana saudara untuk kita bisa punya pikiran Kristus? Saudara pikirkan perkara yang di atas. Bulan Desember ini tema Natal dari GBI Gatot Subroto adalah pikirkan perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 3 bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kalau kita mau punya pikiran Kristus, apa saudara? Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bilang lagi kiri kanannya yang gak penting-penting gak usah dipikirin. Apalagi yang bikin sampah dalam hati. Gak usah dipikirin, saudara ya. Tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas kata Tuhan ya. Karena apa yang tidak kelihatan itu kekal, tetapi yang kelihatan itu sementara saudara. Nih saudara ya, yuk kita baca 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16, boleh tolong ditampilin. Satu Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Nah, yuk baca sama-sama 2, 3 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Yang ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin saudara, biarlah setiap kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ada orang yang bilang begini sama saya, aduh Bu, mikirin aja saya gak berani. Nah itu makanya lu gak dapet-dapet. Mikirin aja lu gak berani, dipikirin. Apa yang menjadi, firman Tuhan bilang begini loh, renungkanlah, pikirkanlah firmanku siang dan malam. Sekali lagi, firman itu, pikiran kita itu seperti benih di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 8 bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, saudara ya. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, sekali lagi saya tutup dengan ini, miliki belief system bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin.
Setiap kali kita ngalamin tantangan, setiap kali kita ngalamin pergumulan, buru-buru ambil firman, tabur, pikirin. Amin. Saya punya sebuah cerita saudara, satu waktu saudara, saya pernah berpikir kayak gini, Tuhan pengen banget deh punya duit di rekening sendiri. Maaf ya saudara ya, saya harus sebut angkanya, 100 juta. Saya gak pernah punya duit segitu. Bilang pengen deh Tuhan, dari kecil sampai gede gak pernah punya duit segitu. Pengen, pikirin aja, kalau punya duit segitu saya mau ngapain ya, Saya ingat loh saudara, satu hari saya pulang dari mana, entah gimana gitu, kayak kepengen ngecek ATM aja. Dan waktu saya cek, ada uang jumlahnya 100 juta rupiah. Itu masuk ke rekening saya. Gimana caranya? Saya gak ngerti. Bahkan waktu saya tahu siapa yang memberi, siapa yang menabur, yang gak pernah saya pikir, yang gak pernah saya sangka, itu yang memberikannya, yang menabur, yang mentransfer ke dalam rekening saya. Dimulai dari apa? Pikiran. Yuk saudara, kita mengakhiri tahun ini, kita memasuki tahun yang baru, kita punya pikiran Kristus, pikiran yang baik, pikiran yang luar biasa. Pikirkanlah semuanya itu, bahkan boleh dibayangin nih, Epen, Anet, siapa nih, Kai, Kesia, nanti siapa, Dion, Kathy, siapa nih anak-anak muda di tempat ini. Boleh dari sekarang udah mulai dibayangin, nanti aku pengen punya pesta pernikahan kayak apa ya. Boleh, istriku nanti pengennya gimana gitu. Suami, boleh dari sekarang dibayangin, dipikirin, miliki pikiran Kristus. Itu adalah benih di dalam kehidupan kita. Amin. Segala yang baik, segala yang suci, segala yang mulia, pikirkanlah itu. Yang bukan dari Tuhan, gak usah dipikirin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Yang terakhir tadi dong. Bilang dong kiri kanannya, jangan pernah bilang gak mungkin di dalam Tuhan. Amin. Semuanya mungkin. Kita naikkan lagu yang tadi. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kamu berserah pada Rai putih panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudara maaf nih ya, mesti nyebut angka lagi. Yang 100 juta lolos. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan sanggup gak lebih? Saya pikirin saudara, tahun berikutnya 200 juta masuk ke dalam rekening saya. Yang saya mau bilang gini, saudara, waktu kita melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, tapi pikirkanlah pikiran Kristus. Karena buat Tuhan nggak ada satu perkara pun yang mustahil. Amin. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Karena bagi Tuhan nggak ada satu perkara pun yang mustahil. Kadang Pak Iwan suka ngomong gini, ini saya baru kesaksian, suka ngomong gini mas saya, duit lu banyak amat, dari mana sih? Pikiran Kristus. Tuhan itu sanggup. Amin. Saya berdoa biar jemaat GBI Wow, keluarga GBI Wow, saya berdoa untuk setiap kita bangkit dan meraih apa yang Tuhan sudah
sudah sediakan dan janjikan buat setiap kita. Saudara yang mau, angkat tangan. Mungkin kau gak tahu bagaimana caranya. Kau gak tahu harus berbuat apa. Tetapi katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau punya pikiranmu. Karena pikiranmu buat aku bukan pikiran kecelakaan. Tetapi pikiran buat damai sejahtera. Yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah pikiranmu buat kehidupanku. Bahkan pikiranmu buat kehidupanku. Aku adalah displaymu Tuhan. Aku adalah showcase-mu Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Untuk menyatakan kuasa-Mu. Untuk menyatakan kasih. Saudara, karena saya ngalamin ini. Di dalam pelayanan saya banyak hal, saudara, yang menekan. Banyak hal yang merobek hati saya. Tetapi buat saya enggak penting. Karena ada yang jauh lebih penting. Pikiran Kristus di dalam hidup saya. Amin. Apapun yang mendatangimu dan mendatangiku, itu tidak jauh lebih besar dari kasih Tuhan dan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Dimulai dari pikiran kita. Dia Bapa yang baik, Tuhan yang setia, yang empunya langit dan bumi, yang tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mustahil buat Dia. Bahkan satu orang berkata kepada saya, "Lah, kenapa gak mikirin 1M? I will." Tapi saya gak mau jadi orang yang serakah. Saya mau mikirin apa yang jadi pikiran Kristus. Naikkan pujian ini sekali. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanku dengan setia sampai akhir Kita akan masuki dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang begitu menguatkan kami Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang percaya dan kami percaya bahwa kami adalah umat pemenang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ditaburkan firman melalui hamba-Mu Ola Tuhan. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk undangan perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, dalam perjamuan kudus ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mengingat-ingat kebaikan-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau rela berkorban untuk kami semuanya Tuhan. Untuk kesembuhan kami, untuk kelegaan kami, untuk kebebasan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya lagi dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun dalam perjamuan kudus ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
Mari kita minum di dalam nama Yesus, kita makan. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Nama syandara labara 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 labara. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Syukur Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu ada di dalam kehidupan ini. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dilegakan, kami sudah diberikan kebebasan, kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang luar biasa ini. Dan kami percaya kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan pulang dengan penuh kemenangan. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus pimpin kami semuanya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatan kami, sukacita kami, keperluan kami, Engkau semua menyediakan buat kami bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara merasa terberkati hari ini? Amin. Oke, sebelum ini kita akan doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga firman-Mu bisa bertumbuh, berkembang dan juga berbuah, dan orang-orang sekitar kami bisa merasakan apa yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan Yesus, biarlah kami bisa memberi dengan sukacita Tuhan Yesus, dan dengan apa yang kami tabur juga bisa memberkati banyak orang di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Dalam nama kami doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberi kita mau menyaksikan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 8 Desember 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Eli Kurniawati. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Ibadah perayaan Natal GBI Wow, Minggu 15 Desember 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina.
dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 4 sore. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan di mana minggu pertama kita akan ada upper room di tempat ini. Minggu kedua, maaf Tante Ola. Minggu kedua ada upper room jam tanggal 10 jam setengah 11 di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita akan doa syafaat. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan Yesus, tidak mungkin satu yang kebetulan. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu yang luar biasa dari Pastor Yola Tuhan. Juga dengan perjamuan kudus Tuhan mengingatkan kami betapa berharganya Tuhan darah Yesus yang mengalir di dalam diri kami Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada kebebasan, ada kedamaian Tuhan. Karena Engkau sudah menanggungnya Tuhan. Engkau mempermalukan iblis sehingga kami boleh menyatakan Tuhan Yesus, kami hidup dari kemenangan kepada kemenangan lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Insinyur Niko, juga Bapak Gembala Sony Waplau beserta wakil-wakilnya Tuhan. Sehingga mereka pun Tuhan mempunyai visi misi Engkau Tuhan, mempunyai pikiran-Mu Tuhan. Sehingga GBI boleh terus menjangkau jiwa-jiwa, boleh terus di Indonesia ini Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh selamat, jiwa-jiwa baru boleh melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, kami tahu Indonesia adalah negara yang sudah Engkau canangkan penuh sukacita, makmur, damai Tuhan. Ada Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Pejabat-pejabat Tuhan sampai ke tingkat-tingkat RT RW, tolong Tuhan supaya mereka mempunyai pikiran dan hati Kristus Tuhan, sehingga mereka boleh berdiri menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, mereka boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan dimuliakan, karena apa yang mereka nyatakan adalah penuh kuasa, karena mereka boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan Yesus, untuk yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, kiranya semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Bapak Ibu Gembala GBI Wow. Tuhan Yesus, biarlah Ibu Yola bersama Pastor Iwan dengan ketiga anaknya Tuhan, boleh terus melayani Tuhan dengan luar biasa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Mereka boleh menjadi showcase kerajaan surga. Bukan hanya Bapak Ibu Gembala kami, tetapi jemaat dan pengerja kami Tuhan boleh menjadi showcase kerajaan surga. Sehingga bukan saja di Kuningan City, tapi dimanapun mereka berada, di tempat pekerjaan mereka, di tempat pelayanan mereka, di lingkungan mereka, mereka boleh bersinar dan orang boleh melihat mereka berbeda karena ada roh Tuhan di dalam diri mereka. Tuhan, untuk yang mendengarkan di rumah maupun jemaat di sini, Tuhan Yesus, kami percaya bila ada yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau telah sembuhkan Tuhan. Kami akses dengan iman segala janji-janji-Mu, karena Engkau sudah menyelesaikan di kayu salib. Untuk juga Tuhan yang mempunyai masalah keuangan, mempunyai masalah-masalah lain, Tuhan Yesus, kami dengan iman menyatakan kami hanya melihat Engkau,
Kami tidak mau melihat badai kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dengan memanifestasikan firman-Mu, pikiran-Mu, hati-Mu di dalam hidup kami. Semuanya boleh terjadi atas seizin-Mu saja. Semua yang baik, semua yang benar terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Kami terima berkat dari hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus Ku memberkati. bersyukur